Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bala cerita di luar nalar. Balik lagi sama gue RJ Mutakin dan sebelah kanan gue Vicky West gue. sebelah kiri gue Irfan Temenanan. kembali lagi sama kita di diskusi mistis. Setelah kemarin kita membahas 5 hal mistis yang ada di internet, malam ini juga kita bakal banyak Membahas lagi ya. membahas lagi hal-hal lagi, mistis, 5 hal mistis lagi yang kita dapat kiriman dari teman-teman editor kita, Iya. karena bawain katanya ini bagus, dan kemarin viewers juga ada lumayan Ya, ya, ada ada lumayan. 140.000 Juta. viewers kita Jiwa. ya, jiwa-jiwa yang hilang. Oke, sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kita makin berkembang. Betul. Dan tidak lupa apa? Tidak lupa follow juga Instagram kita, TikTok kita, dan Betul. Facebook kita. Bisa dilihat di Di bawah. Cerita. Cerita di Di luar luar. nalar. Oke. Cerita yang pertama adalah si manis jembatan Ancol. Jadi cerita horor Indonesia yang pertama adalah Si Manis Jembatan Ancol. Tidak asing lagi mendengar cerita sesosok wanita muda yang ditemukan tewas di kawasan Ancol. Betul. Legenda masyarakat Jakarta itu bahkan beberapa kali diangkat menjadi film. Beberapa waktu lalu dibuatkan beberapa serial yang ditayangkan di televisi. Jadi Oke, ada dua versi nih bang. versi. Betul. Ceritanya. Jadi ada dua versi. Yang pertama versinya Mariam dan versinya Arya. Arya. Ya, betul. Jadi yang gua mau kasih tahu itu yang versinya Arya. Arya. Jadi Arya itu salah satu seorang perempuan asal Betawi. Mhm. Ya. Dia asal Betawi, bernama Arya, yang dijuluki sebagai Si Manis Jembatan Ancol. Arya dari keluarga kecil, anak kedua seorang petani di daerah Paseban, Jakarta. Paseban. Jakarta Timur ya? Ya. Arya membantu perekonomian keluarga semenjak bapaknya meninggal dengan cara membawa bakul kecil untuk mencari telur ayam di hutan di sekitar Sunter pada tahun 60-an. Di Oh, Sunter 60-an jauh ya? Pada tahun 60-an. Jadi lama banget tuh ceritanya. Arya kabur dari rumah karena tidak mau dilamar oleh seorang saudagar kaya, juragan. Oleh juragan. Dan akhirnya dia pergi kabur ke daerah Bendungan Dempet dan bertemu Piun dan Sura. Piun dan Sura. Piun dan Sura tuh membawa Arya mau membawa Arya ke suatu hotel, dia ceritanya. Bawa ke suatu hotel untuk entah dilakukan apa. Diperlakukan gitu. tidak baik lah ya. Tapi Piun dan Sura itu tidak tahu bahwa Arya itu sebenarnya jago bela diri. Sampai akhirnya adanya perkelahian antara Arya, Sura dan Piun gitu. Jadi perkelahiannya itu berlangsung dari Bendungan Dempet Sunter sampai Jembatan Ancol. Sampai akhirnya terjadilah tikaman. Oh, ditikam Ya, ya. Arya tuh ditikam oleh si Sura. Sura. Iya, sampai akhirnya meninggal di Kawasan jembatan. Jadi si Ancol. Surah sama siapa satu lagi? sama Piun. Ini tuh apa? Dia apa gitu? Dia maksudnya? tuh Suruhan. Basicnya suruhan atau apa? Bukan suruhan, jadi memang dia pemuda aja yang memang bekerja di salah satu bukan bekerja, ibaratnya centeng di Oh, hotel. kayak preman gitu kayak ya? kayak preman gitu. Akhirnya yaitu meninggal Arya karena ditikam oleh Sura di daerah Jembatan Ancol. Ancol. Gitu. Oh. Kenapa Oke. sering disebut adanya Si Manis Jembatan Ancol? Sebenarnya kalau yang gua cari di beberapa sumber, sebenarnya bukannya Arya atau Mariam itu yang menjadi Si Manis Jembatan Ancol, tapi Tetapi memang di Jembatan Ancol itu dulu memang sempat ada
pos polisi, dan di pos polisi itu katanya setiap malam tuh suka ada sosok perempuan sebelum terjadi hal ini gitu. Terjadi cerita. iya. Terjadi, makanya pas ada kejadian si siapa namanya, si Arya meninggal nih, disangkut pautkan lah sama kejadian si Manis Jembatan Ancol itu gitu teman-teman. Kalau di film kan memang si Manis Jembatan Ancol tuh ada temennya sih, Iya, si betul. Oji kan. Si Oji. Nah itu nggak diceritain ya, maksudnya nggak ada. Karena kan, apa mungkin pengembangan buat perfilman aja kali. Sudah pengembangan, dan kan bisa aja diambil cerita fiktif kan. Ada cerita fiktif yang memang harus dikembangkan. Jadi kalau yang gua riset sih ceritanya seperti itu, seorang Arya meninggal, tapi yang jadi si Manis Jembatan Ancol itu bukan dia gitu. Tapi memang sudah ada sosok sebelumnya, dan akhirnya masyarakat melibatkan karena ada kejadian meninggal itu. Iya, jadi di cocokologi lah. Cocokologi. Oke, kita lanjut ke cerita kedua dengan judul Kuyang. Cerita horor di Indonesia ini lainnya datang dari Pulau Kalimantan yang bernama Kuyang. Oke. Sosok seperti manusia ketika siang hari dan berbaur dengan masyarakat, namun ketika malam hari ia menjadi hantu yang menyeramkan. Ia mampu melepaskan kepala dari tubuhnya. Tidak hanya itu, kepala tersebut bisa terbang bersama dengan anggota organ dalam seperti jantung, hati, dan usus. Ketika terbang, muncul cahaya yang berwarna merah menyerupai api yang mengikuti dari belakang. Kuyang. Menarik Gitu, pembahasan betul. Kuyang ini. Karena ini melegenda banget di Kalimantan. Iya, Kalimantan. Gue mungkin agak sedikit ceritanya jauh berbeda dari apa yang perspektif orang. Oh, berarti ada cerita lain-lain lagi gitu. Jadi konon ceritanya dulu itu terlahir seorang wanita bernama Maharati di desa Weri namanya, Kalimantan. Oh, tetap dari Kalimantan juga ya? Tetap di Kalimantan. Yang terakhir tidak sempurna, tidak memiliki batang hidung. Lah, kayak ini tidak difabel kali mempunyai ya? batang Iya, hidung. tidak Berarti mempunyai mukanya rata. Tidak mempunyai batang hidung. Jadi si ayahnya tuh membuatkan hidungnya tuh dari kayu. Oh, Pinocchio. Ya seperti itu loh. Jadi dia karena saking malunya, Maharati itu mengurung diri selama kurang lebih hampir 19 tahun karena sering dianggap sebagai keturunan jin. Karena dia tidak punya batang hidung. Tapi emang manusia ya? Tapi memang manusia gitu. Dianggap keturunan jin sama Bernama teman-temannya. Kuyang. Tidak, Maharati. Maharati namanya. Nah, dia sering dianggap sebagai keturunan jin sama teman-temannya, dan Maharati ingin membalas dendam atas ejekan itu dari teman-temannya gitu. Selama 19 tahun mungkin berpikir kan. Korban bully ya? Korban bullying. Dan Maharati mencoba memberanikan diri keluar kamar setelah 19 tahun dia berber di dalam rumah. Coba memberanikan diri untuk keluar kamar dan pergi ke suatu tempat itu, ke daerah pasar. Pas ke daerah pasar tuh dia ketemu seorang nenek-nenek. Nenek tua berkata, "Kalau kamu mau cantik, minumlah darah wanita yang sedang hamil," katanya. Yang sedang hamil. Setelah itu, setelah berbicara, si nenek tua itu berubah menjadi muda, berkamuflase. Setelah ngobrol sama, itu ya? Ya itu salah satu. Jadi Jelmaan lah. Jadi si Maharati itu bertemu sama seorang jin sebenarnya. Seorang jin. Dan mungkin Maharati setelah itu pulang dan berpikir dan coba melakukan Apa yang aksinya. Bahkan sampai mencuri anak bayi dan memakan untuk mendapatkan kecantikan sempurna. Tapi harus wanita ya? Harus wanita, harus yang Darah sedang hamil. wanita. Yang sedang hamil dan sedang hamil. bayi yang baru lahir. dan cantik. Ya. Dan pada waktu itu satu kejadian ketika Maharati sedang mengambil bayi dan sedang mengeksekusi, memakan apa segala macam, itu ketahuan sama warga kampung yang sedang kehilangan bayi, sedang mencari. Sampai akhirnya kepalanya Maharati itu dipenggal sama si warga desa ya? yang sedang mencari bayi itu, karena ketahuan kan anaknya itu dimakan. Tetapi setelah dipenggal, kepalanya itu nyatu lagi sama badannya, dan keluarlah jadi makhluk, keluar kepala plus jeroannya, badannya ditinggal. Nah itu kisah yang gua riset dari beberapa sumber ya. Jadi kisah Kuyang ini. Ya itu yang gua dapat dari beberapa sumber itu, si Maharati itu. Jadi ada sosok manusia yang memang tidak sempurna, terus Korban dilahirkan, terus dibully. Ya. Akhirnya dia bertemu dengan sosok makhluk
yang menyarankan untuk meminum darah. Ya, betul. Jadi, Bersekutu lah intinya. bersekutu dengan menurut gua. iblis lah ya. Nah, ini Ya, ada betul. videonya. Nah, kita coba lihat videonya. Videonya. Kuyang. Oh iya benar. Jadi hanya jeroannya aja dia terbang Iya, gitu ya. jeroan terbang. Rambutnya normal ya? Normal layaknya manusia. Cuman mukanya udah kayaknya pucet kan. Iya, Karena pucet mungkin udah banget ya. bukan dia kan. Iya. Udah menjadi makhluk. Udah menjadi makhluk. Nah, oke. Nah, dia menyerangnya ini ke manusia ini apa? Nah Untuk itu dia mencari wanita hamil sama yang melahirkan. Bayi. Sampai sekarang pun Sampai mungkin sekarang ya. pun. Jadi katanya sih konon katanya kalau misalnya Oh. siang tuh dia seperti manusia biasa aja. Ya, kayak jelmaan gitu Jelmaan mungkin ya. aja. Jadi semakin dia mungkin ya semakin dia mengkonsumsi itu makin banyak mungkin bisa ilmunya makin bertambah. Iya. Semakin apa kita tidak tahu gitu. Iya, iya. Karena kan memang cerita legenda dan banyak versi gitu. Ini ya, mungkin ini menurut versi kita. Kita lanjut ya. Ke cerita yang ketiga dengan judul Wewe Gombel. Wewe Gombel ini memang banyak juga diperbincangkan ya. Iya, iya, Eh, betul, betul. banyak banget Oh, sih. banyak banget ini, Bang. banyak banget karena Ngalamin juga. Iya. Wah, pernah ngalamin, boleh nanti kita Ngalamin. bahas. Silakan Fik di Oke. Cerita Yang ketiga adalah Wewe Gombel. Wewe Gombel adalah cerita hantu Indonesia tertua yang Oh, masih ada sampai saat ini. Betul. Hantu ini oleh masyarakat dipercayai sebagai wanita yang bunuh diri setelah sebelumnya membunuh suaminya. Oke. Wanita itu tidak bisa memberikan keturunan sehingga suaminya selingkuh dengan wanita lain yang membuat tidak berpikir panjang untuk membunuhnya. Ia percaya berasal dari daerah Gombel. Gombel itu Semarang Iya. yang dulunya dijadikan sebagai tempat pembunuhan yang pada masa penjajahan gitu, Bang. Oke. Kalau dari versi gua, Wewe Gombel itu benar tradisi Jawa. Dia salah satu makhluk yang memang suka menculik anak-anak, tetapi tidak mencelakai dan hanya menyembunyikan saja. Jadi ngumpetin dong. ngumpetinnya. Jadi dia tuh kayak kalau yang gua cari di beberapa sumber, dia tuh kayak apa namanya? Iseng apa gimana? Dia melihat ada anak kecil yang memang orang tuanya kurang aware atau kurang perhatian, Kurang aware. dia ambil, hanya diambil gitu, tidak apa-apain, tapi nanti dipulangin lagi. Oh Kayak gitu. Iya. Hanya dipinjam aja. Hanya pinjam saja gitu, sampai sepengetahuan orang tuanya lah ibaratnya, dibawa aja gitu, biar orang tuanya mungkin panik dan aware gitu. Dan katanya memang kejadian itu pas menjelang maghrib ya? Menjelang maghrib, biasanya menjelang maghrib, dan betul banget, Wewe Gombel itu konon katanya berasal dari Bukit Gombel gitu. Bukit Ya, Gombel? Nama iya, daerah Bukit ya? Gombel. Yang ada di Semarang? Yang ada di daerah Semarang, Jawa Tengah. Oh, oke. Wewe Gombel. Dan gue pernah ngalamin dulu ketika jauh sih, SMP lah. SMP gue punya temen, ada perempuan, ada temen, dan dia tuh maghrib tuh memang tidak ada orang tuanya nyari. Orang tuanya mencari, katanya sih dibawa sama Wewe Gombel. Katanya. Selama satu malam itu kita cari bener-bener nggak ketemu. Satu malam kita cari nggak ketemu, sampai di hari keduanya juga tidak ketemu. Ketemunya di hari ketiga. Ketemu di hari ketiga tuh dia adanya di kayak apa ya, empang ya? Iya. Balong. Kayak balongan di tengah-tengah ada pohon. Nah dia tuh di situ. Oh. Di atas pohon itu siang-siang tuh ketemunya. Itu temen gua. Jadi 2 hari kita nyari nggak ketemunya siangnya di situ. Dan dia cerita, jadi dibawa sama makhluk yang perempuan gede, yang payudaranya gede banget. Dia cuma dikekepin aja katanya. Tapi nggak diapa-apain. Tidak apa-apain, tapi dikasih makan. Oh, dikasih makan. Kasih ya? makan normal. Dia sih taunya kasih makan normal gitu. Cuman nggak tahu entah apa yang dia makan gitu. Jadi yang dirasain berapa hari itu? Yang dia rasain sih sebentar. Kan kalau di kampung kayak misalnya ada anak kecil hilang, oh di bawah kolong wewe nih kita pakai tampah atau pakai apa? Iya, kan, ada manggilnya, ritual-ritual khusus ritual lah ya. khusus gitu. Tapi memang 2 hari tidak ketemu, pas hari ketiga tuh ketemu di balongan itu. Dia di atas pohon lagi nangis, dia pegangan aja gitu. Gitu dibalikin lagi lah ibaratnya sama si makhluknya itu. Itu SMP. Dan sampai sekarang dia cadel ngomongnya. Karena Tadinya normal. Efek-efek itu ya? Ya, efek mungkin trauma juga efek mungkin. trauma juga. Jadi sampai sekarang tuh cadel sampai udah sebesar ini cadel. Tadinya normal. Nah, ini ada videonya Oke, nih. kita lihat video Wewe Gombel yang kita dapat dari media sosial. Itu yang merah apanya itu? Darah kayaknya ya. Kayak sih darah. Tapi mungkin ini yang ini? versi lain ya. Ini mungkin payudaranya. Oh, Iya, payudaranya. Oh iya itu. Oh iya.
Oh tapi utuh ya, maksudnya ada kaki Iya, dan tangan ada gitu. tangan. Cuma emang ininya aja agak Karena emang sosoknya besar katanya sih. Itu sosoknya besar? besar ya. Iya. Kayak genderuwo aja gitu. Oh. Mungkin kalau genderuwo lebih besar kan yang ini nggak tahu. Ih, Cukup. serem sih, serem. cukup. Oke, Lanjut. kita lanjut ke cerita nomor 4 dengan judul, wah ini nih baru kejadian kemarin-kemarin seperti Iya ini. nih, dan Oh, iya. dan viral di Setahun- TikTok iya, juga nih. setahun yang lalu nih. Lampor. Lampor ini cerita mistis menjelang maghrib juga beredar luas di kalangan masyarakat Kabupaten Temanggung, Jawa Ya. Tengah. Beberapa waktu lalu, pengguna TikTok diramaikan membicarakan urban legend bernama Lampor. Oleh beberapa masyarakat, Lampor dipercaya sebagai hantu yang membawa keranda terbang yang datang untuk menjemput orang-orang. Sosoknya datang menjelang maghrib. Karena itulah masyarakat Temanggung memilih tinggal di dalam rumah daripada beraktivitas di luar. Lampor. Gimana lampor? Nah, Lampor. Ya, gua Menarik lampor nih. sempat dengar dan sempat lihat juga videonya gitu Iya. kan. Dan Ada filmnya juga loh. ada Oh, ada videonya ya? Ada. Jadi Lampor itu bener apa namanya sosok keranda terbang, Mm-mm. sosok keranda terbang yang memang lagi-lagi cukup kental dan viralnya di daerah Jawa Tengah. Jawa kan, Tengah ya? Jawa Tengah ya, Temanggung. Temanggung. kan. Ya itu jadi kayak kalau ada versi lain ketika memang si ada manusia yang bisa melihat si Lampor itu, si keranda terbang itu, ada yang bilang itu bakal ada musibah gitu Musibah di desa itu. di desa itu. Kayak pertanda mungkin. Kayak Pertanda. pertanda mungkin mau ada musibah. Terus ada juga versi lain ketika memang ada yang lihat Lampor itu bahkan ketemu dan itu bakal dijemput gitu, dijemput untuk meninggal gitu. Jadi ada dua versi nih gitu. Ada yang bilang kalau misalnya ada orang kita lagi duduk tiba-tiba lihat Lampor terbang lewat, itu pertanda bakal ada musibah di wilayah kita, atau salah satu dari kita bakal dijemput untuk meninggal gitu. Tapi kan kembali lagi itu cerita Bener. cerita dan Legenda, bener. legenda, maksudnya kebenarannya sampai sekarang pun belum Masih terkuak seperti apa masih gitu kan. diragukan juga Masih mungkin diragukan ya. Iya, gitu. bener. Tapi memang Karena dari mulut ke mulut. dari mulut ke mulut, dan sebenarnya sangat ngeri sih ketika memang Iya. malam-malam nih maghrib Iya. gitu kan, kita lagi duduk-duduk tiba-tiba keranda lewat. Iya. Sebenarnya kalau Terbang. nggak terbang pun keranda diem aja udah ngeri. Iya, ya. iya, udah. Karena kan buat Identiknya orang- kan. iya, udah meninggal gitu. Iya, Apalagi itu ini udah terbang. meninggal. Yang Betul. dibicarakan kalau iba kan ada orang yang dari luar gitu nggak tahu ada kejadian Lampor kayak gini kan, gimana tuh ya? Ya pasti bingung. Pasti bingung. Bingung ya? Kayak Dan- kita datang ke sono, Iya. misalnya Iya. ada keranda, yang lain repot, kita bingung. Iya. Dan Apa nih, gitu. ada satu cerita juga yang diyakini mereka tuh kalau misalkan dijemput Lampor itu, Heeh. kalau ada dua kemungkinan. Ah. Kalau nggak selamat, ya pulang-pulang linglung. Linglung, katanya. ya. Oh. Bakal Ya, seperti itu. ya, bang, ya katanya. intinya ada pasti ada suatu kejadian lah ketika Iya. memang ngelihat itu atau dijemput sama itu. Jadi ada videonya nih. Ada videonya Ada juga, Ada videonya. Lampor. Kita lihat videonya. Jawa Tengah, Temanggung. Temanggung. Ini di daerah Jawa ya, Iya, Daerah di Jawa. Jawa. Jawa Tengah, Temanggung. Temanggung. Wah, merinding sih ini mah. Tuh. Oh, terbang. ini ya, terbang. Iya. Asli merinding. Nah, ini lengkap sama ininya ya, maksudnya kain untuk penutup gitu ya. Iya, makanya nah kayak di video kayak gini kan kita juga tidak bisa melihat kebenarannya Iya, kan. betul Benar. betul. Karena dari Cuma segi- memang ya yang sudah diyakini sampai sekarang ya kita menghargai iya, itu iya, gitu. sangat menghargai sih. Iya. Ngeri sih. Ngeri sih, asli kalau misalkan ngeliat diem aja kan udah ada aura mistis lah ya, Mistis. diem gitu, Iya. keranda diem lah. Maksudnya- Ini apalagi keranda terbang gitu. Jangankan terbang gitu, Tapi kayak tinggi banget ya. tinggi. Jangankan terbang, kayak ada orang mau nguburin malam aja lewat kan. Iya. Hawanya betul. udah beda gitu kan. Hawanya Iya, udah Iya, beda. bener sih. Keranda terbang tanpa ada orang ya. Dan ada beberapa video juga yang memang dia terbang di atas rumah ya. Iya. Kalau ini kan kayak di hutan Di gitu. hutan, ada di atas rumah. Ada di atas rumah juga. Nggak mesti Nggak- tinggi sih, Fik. Oh. Ya kadang ya lewat biasa standar gitu. Mm-mm. Oke. Merinding sih beneran asli merinding. Serem. Yang terakhir ini Yang ya? terakhir nih, cerita kelima dengan judul Kisah Lubang Buaya. Wah.
Jadi kisah mistis yang satu ini berasal dari salah satu wisata bersejarah yang ada di Jakarta. Namanya Lubang Buaya. Dulunya adalah lokasi yang menjadi tempat pembuangan mayat yang berasal dari korban G30 SPKI. Oleh sebab itu, hingga saat ini tempat tersebut masih berikut kesan menyeramkan bagi siapapun yang mengunjunginya. Ditambah lagi menurut cerita dari beberapa orang, ketika malam hari di Lubang Buaya sering terlihat penampakan sosok tentara yang wajahnya berlumuran darah. Oke, Lubang Buaya ini memang tempat pembantaian dan dimasukin ke situ. Iya. 7 jenderal. 7 jenderal ya, Betul. kalau nggak salah ya. Itu jenderal ya. Termasuk Ahmad Yani. Ahmad Yani ya, termasuk Iya. Ahmad Yani. Termasuk Ahmad Yani. Apa namanya? Sempat gua lihat filmnya juga kan dulu G30 SPKI. Iya. Memang Oh iya. memang salah satu kekejaman PKI ya, pada masanya. pada masa itu, dan memang pembunuhan membuat buta kan waktu itu. Iya. Pembunuhan membuat buta, pembantaian dan manusia tuh Semalam itu. iya, manusia tuh udah kayak apa ya menurut gua? Kayak ikan teri Kayak ya. ikan, kayak ikan ya. Jadi dibunuh, Tidak ada kemanusiaan itu. Iya, sebenarnya apa ya, hal cerita seperti ini tuh bener-bener kental banget sama adat istiadatnya kita Indonesia. Betul. Karena memang G30 SPKI itu salah satu cerita pembantaian yang paling kejam kan yang ada Iya, di yang pernah sepanjang sejarah Sejarah Indonesia ya, sih. sepanjang sejarah Indonesia lah. paling itu pembantaian paling parah terkejam sih. dan Lubang Buaya ini benar-benar memang 7 jenderal yang memang dimasukin. Mungkin yang terkenal mungkin ya. yang mungkin yang kenal. yang Ahmad Yani. Kalau yang gua tahu sih selain itu lebih banyak dari itu, lebih dari mungkin. 7 gitu. Lebih dari 7 banyak banget, sampai yang memang kepalanya dulu dimasukin, ditekan lah apa Iya, segala aduh. macem. Dan ya nggak nutup kemungkinan ketika memang kita mendatangi tempat itu pasti aura mistisnya sangat Masih kental ada gitu. dan masih kenceng banget Masih pastinya. kenceng. Sekarang nggak usah jauh ke Lubang Buaya, ke Museum Fathahillah di Kota Tua aja, karena memang masih ada Barang-barang lama juga ya. masih ada yang Klinik-klinik bercak ya. darah apa Iya. segala macamnya. Itu aura mistisnya Masih Makin kuat masih ya. kuat. Apalagi di daerah Lubang Buaya tersebut itu yang memang tempat Yang memang bener-bener emang kejadiannya kejadian di situ gitu. Orang baru dikubur tuh di situ gitu. Jadi. Dikubur yang tidak layak lah ibaratnya awalnya Iya. gitu kan, mati tidak layak di situ. Oh. Jadi gitu ceritanya. Jadi Ya, untuk Oke. kita diskusi malam Iya. ini ya. betul. Udah kita ceritakan semua 5. 5 cerita yang kalian pengen. Iya, Ya, horor. Ya intinya kalau misalnya ada mau masukan lagi cerita apa Kita lagi, cerita apa lagi? boleh di DM, boleh di komen juga. Kita bakal ceritain, kita Betul. bawain versi kita. Ya, oke. Oke. Dan satu lagi kita menceritakan ini bukan untuk kalian percaya ya. Iya, Tidak. betul. Kita sharing aja. Sharing aja. Sharing sama-sama belajar. Kalau mau percaya silahkan, kalau tidak percaya juga hargai cerita yang sudah ada dari zaman dulu Iya, lah. betul. betul. Yang melegenda. Yang sudah Betul. melegenda. Oke, sebelum kita akhiri, dukung terus channel kita dengan cara Betul. like, komen, dan subscribe agar channel kita makin berkembang. Betul. Jangan lupa juga share dan bahkan follow juga TikTok dan Instagram kita. Facebook Iya, juga. Facebook juga ada, Betul. Twitter juga. Dan jangan pernah bosan untuk share sebanyak-banyak. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.